Akhir-akhir ini kan masyarakat tuh dibingungkan dengan misalkan barang atau suatu produk yang katanya ini halal, ini haram, ini minyak ini mengandung babi, yang enggak. Nah itu kan repot. Nah, bagaimana ini menyikapinya? Ya juga di dalam makanan, misalnya warung makan, warung Ya. halal, ya kan. Terus di dalam produk-produk tertentu juga halal. Padahal kita juga tidak tahu halal betul apa enggak. Ya. Saya pernah baca itu menurut penelitian ada satu produk misalnya sejenis es krim itu kan bahannya dibuat dari gelatin, sedangkan gelatin itu sendiri bahannya dari lemak. Nah lemak itu Dari yang apa? paling baik itu kan sapi misalnya. Ya. Tapi sama yang namanya bisnis kadang curang kan, karena untuk bisa menurunkan harga, dia bisa menguasai pasar, akhirnya kan pakai lemak babi katakanlah seperti itu, atau babi hutan yang kelihatannya yang tidak kelihatan ya kan, karena kan untuk membediknya lebih mudah. Atau isu itu sikat dan lain sebagainya, itu ada yang dari kulit babi atau apa yang repot. Nah, Kan ada label MUI kan sekarang, ya. label halal itu. Berarti kita merujuknya ke MUI saja ya. Gitu Ustaz ya. Jadi kalau kita di Indonesia tentunya yang memiliki wewenang bagian keagamaan tentunya Menteri Agama. Menteri Agama kan menyerahkan bab ini kepada MUI. Jadi mungkin ya kebijakan itu yang kita pakai. Ada BPOM ya, MUI yang bagian Badan Penelitian Pengembangan Obat dan Makanan itu. makanan dan produk. Kan disebutkan Ustaz, halal bayyinun itu. Ya. Haram bayyinun. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan tengah-tengahnya ada subhan. Itu Jadi itu gini ya, merujuk tentang hadis itu, suatu yang halal itu bayyinun jelas, yang haram juga bayyinun jelas. Bainahuma umurun mutasyabihatun. Antara halal dan haram ini ada perkara yang samar-samar. Memang samar-samar itu nggak bisa kita hukumi haram. Tapi sama Nabi diajarkan lebih baik kamu hindari. Tinggalkan. Kenapa? Kalau yang samar kamu terjang, lama-lama yang haram kamu terjang juga. Gitu. Tapi tetap nggak bisa kita hukumi haram. Apapun juga. Ini katanya mengandung lemak babi. Kita nggak tahu pasti, nggak bisa kita hukumi haram. Restoran ini mengandung ini ada makanan yang haram, nggak bisa kita hukumi haram. Nah, yang paling enak kita kan kadang bingung itu masa sikat. Sekarang baca lagi restoran, rumah makan. Ini haram, ini haram, ini haram. Memang ada yang haram benar. Dan kalau kita mau makan, itu kita, kalau saya pribadi, saya cari pegawai yang muslim. Ini kalau yang jelas-jelas ya, kalau yang belum jelas ya, yang samar-samar ya. Saya minta mau bicara sama pegawainya yang muslim. Pegawai muslim datang, bilang, "Mas, di sini makanannya haram apa halal?" Mereka pasti jujur. Bilang, "Pak, kalau yang ini haram, yang ini halal." Kalau sudah gitu, sebaiknya kita nggak usah makan di situ. Kenapa? Nyucinya mungkin, ketika nyucinya kan mungkin bareng. Kan nanti campuran sama najisnya atau apa, wallahu a'lam. Tapi ada juga yang ngomong terus terang, ini haram Pak, yang ini banyak rata-rata haram karena menggunakan campuran ini. Biasanya terutama kalau coffee shop ya, tempat kopi itu, kadang-kadang ada yang dicampur maram itu, kadang ada campuran alkoholnya kadang-kadang. Wine. Nah itu perlu ditanyakan. Anda pergi gimana, terutama kalau ke kota-kota besar atau ke luar negeri. Luar negeri kalau beberapa negara itu kelihatan, di situ bukan untuk kaum muslimin ada. Oh ada. Ada. Malah jelas ya. Jelas. Di sini. Tapi kalau di sini, kalau kita di kota besar, kalau kita makan di restoran yang kita nggak tahu, mungkin itu produk dari luar, nggak ada salahnya kita nanya, di sini halal apa haram? Oh di sini haram, nggak usah makan di situ. Oh di sini halal, ya nggak apa kita makan di situ. Rata-rata kalau pegawainya itu muslim, insya Allah pasti jujur kok. Dia juga kan nggak ada keuntungan apa-apa kan, bohongi kita. Gajinya nggak dikurangi atau apa, atau nggak bertambah juga, nggak ada keuntungan apa-apa, pasti rata-rata jujur. Tak pernah makan di salah satu restoran yang ada di Solo itu, katanya sama pegawainya yang muslim,
Dia cerita, maaf kalau di sini kalau yang minuman yang ini hukumnya haram karena kita campur sama alkohol. Ya jangan makan situ sudah. Jadi sudah campur ya. Ya, yang apa roti-roti juga hati-hati. Tanyakan aja. Kadang-kadang ada bahannya itu memang haram. Nggak ada label halalnya dari MUI. Berarti kita harus tanya ya sebagai ikhtiar untuk Ikhtiar tanya nggak ada masalah. Ini nggak usah kita bingung berdasarkan kan broadcast atau SMS atau apapun juga daripada bingung. Kadang-kadang itu dulu pernah ada satu restoran dibicarakan itu haram. Ternyata kita datang ke sana, manajernya ternyata suka pengajian dan label halalnya besar banget di situ, gede banget, MUI. Nah berarti kan akhirnya itu cuma isu. Nah, makanya cek sendiri. paling enak tanya. Atau paling enak ya makan di warungnya orang Islam, paling enak yang kita kenal. Itu yang paling aman. Misalnya kalau ini lain dari makanan, kosmetik Kosmetik. atau apapun yang biasanya nempel, yang sifatnya nempel di tubuh, apa di kulit, kayak minyak wangi misalnya juga kan katanya juga ada yang mengandung alkohol. Iya. Nah, alkohol itu apa memang kalau ada itu hukumnya bagaimana? Kalau Ya, memang ada. gini. Kita bahas yang kosmetik dulu ya. Kosmetik itu kan cara pemakaiannya itu dua macam. Ya. Bisa kapsul diminum. Nah, kalau yang diminum ini kalau haram ya minumnya pun juga hukumnya haram. Atau dipakai melekat di tubuh atau di tangan atau di mana. Itu kalau dari benda yang najis, umpama ada mengandung lemak babi atau liur anjing kah atau apapun juga, itu kalau seandainya dipakai hukumnya juga haram. Kenapa? Karena tadhammuh bin najasah, melumuri diri dengan najis, itu hukumnya haram. Kategorinya itu maksudnya. Umpama ada ini apa? Ada kotoran kerbau atau kotoran sapi, kita pakai ini ngalah berkah ini, haram itu hukumnya. Kenapa? Itu najis dilumurkan ke tubuh kita dengan sengaja, itu hukumnya haram. Nah, itu nggak boleh. Ada juga yang minum air kencing sebagai obat. Ya haram. Nah, itu tambah jelas haramnya kalau itu. Nah, itu jadi kalau kosmetik cari yang benar-benar halal itu aja. Dan kalau sudah terlanjur pakai kosmetiknya haram gimana? Cara menghilangkannya gimana? Kalau misalnya tetap bersihkan aja. Kalau misalkan itu dari babi, ya berarti 7 kali salah satunya pakai pasir, tanah, debu, tanah itu. Dari anjing ya gitu juga caranya. Terus Atau dari darah misalkan sudah mengandung darahnya, ya siram biasa aja, bersihkan. Kalau kita bawa ketika kita sholat nggak sah sholatnya, berarti kita sholat sambil bawa najis. Terus yang minyak wangi tadi, Yang minyak wangi yang mengandung alkohol. Jadi alkohol di minyak ini itu para ulama kontemporer itu mengatakan alkoholnya itu bukan muskir, bukan sesuatu yang memabukkan, justru mumit, sesuatu yang mematikan. Ya diminum bukan mabuk, mati itu. Ya, ada yang mengatakan tidak najis karena itu bukan benda memabukkan. Zat kimia. Ada yang mengatakan tidak najis. Cuma alangkah baiknya kalau kita mengikuti pendapat yang seperti itu pun jangan kita pakai ketika kita mau sholat, lebih aman. Tapi memang yang lebih enak parfum, nggak usah pakai alkohol, dah parfum yang biasa aja. Kalau kita mau jaga-jaga, mau hati-hati, lebih bagus. Jadi tindakan hati-hati dalam urusan syariat ini ya bagus. Kecuali kalau was-was ya jangan ya. Saya was-was tadi sudah batal wudhunya apa belum ya? Mungkin sudah batal, hati-hati wudhu lagi ya, nggak benar was-was itu. Tengah-tengah wudhu tadi sudah basuh muka apa belum? Padahal mukanya basah. Jaga-jaga basuh muka lagi ya, itu nggak benar. Kalau urusan-urusan kayak menghindari sebuah perbuatan, kita hati-hati untuk menghindari, boleh, nggak ada masalah. Kalau hukum dasar hukum najis itu sendiri kan, kan yang pasti itu kan ya pasti. Jadi misalnya najis atau enggak ya, itu kan berarti ya sudah najis. Kelihatan najisnya enggak gitu. Kalau enggak kelihatan najisnya enggak najis. Karena kalau najis atau enggak itu kan enggak najis. Enggak najis. Pasti. Nah kayak tadi parfum dan sebagainya itu kan kita juga enggak tahu pasti. Cuman kabar. Oh, kalau kabar enggak najis. Jadi enggak bisa kita
menganggap sebuah benda itu najis atau haram cuma karena kabar-kabar yang nggak jelas sumbernya. Lain halnya kalau yang ngomong pakar ngomong sama kita, ini saya sudah buktikan, ini loh buktinya kalau ini najis, ya itu boleh. Ya, pertama itu ya, pertama bahwa itu dari kabar-kabar. Terus kemudian yang kedua ini bahwa kita bisa enggak cuma bersandar dari label MUI. Kami sudah mengasih label halal, yaitu standar pertama minimal kita halal. Jadi kalau kita bersandar sama MUI ya mau nggak mau harus itu, karena nggak ada jalan lain. Ada nggak badan yang ngurusi kehalalan yang lain selain MUI ini? Nggak ada kan? Nggak ada ya, makanya mau nggak mau ya kita bersandar. Kalau ternyata haram, MUI-nya tanggung jawab di dunia dan di akhirat nanti, karena dia yang memberikan fatwa halal. Berarti gini, saya urutkan ya. Yang pertama tadi bahwa agak najisan itu harus dengan pasti, tidak bisa dengan kira-kira. Yang kedua, kita bisa bersandar dengan label MUI. Selama kita masuk restoran kayak tadi ya, restoran itu ada tulisan sertifikasi dari MUI halal. Ya udah, secara dohir mungkin ya, secara syariat kita udah ada yang tanggung jawab di situ MUI. Kemudian kita beranjak ke berikutnya, efek dari najis itu sendiri. Oke, kita secara dosa tidak kena dosa, mungkin misalnya tidak kena dosa. Jadi misalnya kita makan sesuatu di restoran yang ada label MUI-nya, sudah ya kita mungkin tidak dosa karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang pertama harus pasti, kedua ada label MUI. Tapi ternyata itu haram. Efeknya kan ada, Ustaz. Ada, tentunya ada. Makanya tetap paling enak itu hati-hati. Jadi sekalipun ada label kita nanya juga nggak ada masalah gitu. Atau kalau kita memang makan di tempat orang yang kita kenal, itu tetap yang paling enak. Jadi katakan man akalal halal atau ajawarihu sya'a am aba, wa man akalal haram asa ajawarihu sya'a am aba. Barang siapa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa makan halal, tubuh ini jadi taat. Dia mau atau dia nggak mau pasti taat. Tapi kalau dia makan haram, tubuh jadi bermaksiat. Dia mau atau dia nggak mau tetap bermaksiat. Saya punya seorang guru yang ada di Kota Malang. Itu dia orangnya dia mampu. Cuma kemana-mana bawa makanan sendiri di tempat itu dari istrinya. Gula itu bawa sendiri. Air panas itu bawa termos sendiri. Kemana-mana ini. Keliling, tugasnya cuma keliling ngajar dari satu pondok pesantren di Malang, di Bangil, di Pasuruan, keliling gitu aja, bawa sendiri. Tidak pernah mau makanan dari luar. Makan mie itu nggak mau. Jadi kalau makan itu tentu dia harus kenal, sambil buat siapa yang kenal, ayamnya beli di mana dia harus tahu. Saya lihat ya Allah, kok luar biasa gitu loh. Itu pernah anaknya saya lihat sendiri dimarah habis-habisan anaknya gara-gara ada tukang bakso ojek datang ke pondok pesantren, anaknya ikut makan. Dimarah. Ini kalau itu bakso itu daging tikus dari mana kamu tahu? Dia betul-betul jaga. Nah ini kalau bisa seperti itu bagus. Memang agak susah memang. Cuma orang-orang yang seperti itu ada yang masih bisa jaga seperti itu. Nggak mau makan kecuali di rumah atau di rumahnya kerabatnya. Sampai gula aja bawa sendiri, nggak mau pakai gulanya orang. Air panas bawa sendiri, kopinya itu bawa sendiri. Daripada makan siang di luar, jajan bawa jajan dari istrinya, disiapkan makan. Tentunya luar biasa. Tindakan orang-orang yang sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu takut, benar-benar takut kalau sampai andai kata bisa makan yang haram. Seperti itu. Jadi kan berarti itu takut sampai efeknya. Mungkin kita mungkin kalau dosa kan nggak dosa, tapi dia takut efek yang ditimbulkan karena makanan haram itu. Luar biasa, masya Allah. Efeknya takut. Karena sekarang juga susah, Ustaz. Sekarang susahnya gini loh. Kadang beda produk. Misalnya Mas Hasan ini punya produk A, saya punya produk B. Saya tahu bahwa umat Islam itu
kadang benar-benar menjaga. Kemudian saya nyebarin info bahwa produknya Hasan ini subhat istilahnya, berbau gini, sebar kan juga, iya ada kan gitu. Nah itu ya, makanya kita jangan langsung percaya sama kabar-kabar seperti itu. Yang lebih enak kalau kita makan nanya aja, kita pakai tanya aja sama yang paham atau sama yang penjualnya, tanya aja ini halal apa haram. Tapi cari yang penjualnya itu yang muslim ya, jadi dia paham ini halal apa haram. Oh haram ya nggak usah, tinggal oh halal ya nggak apa. Oke. Walaupun tentunya yang ngati-ngatinya kita itu dengan tindakan itu ya, dengan tindakan itu tetap kita berusaha untuk berhati-hati dan seringkali berdoa kepada Allah jangan sampai mulut kita kemasukan sesuatu yang haram. Itu mungkin. Terus kalau solusinya gimana Ustaz? Misalkan teman saya pernah itu mampir di sebuah warung bakso nih. Nah itu sudah makan enak, sudah makan selesai, seminggu kemudian dikabari kalau bakso itu bakso babi, dan bener gitu bakso babi. Nah terus solusinya caranya biar bersih lagi gimana? Terus juga hubungannya kaitannya dengan sanksi kalau kita itu makan makanan haram itu gimana? Sebenarnya kalau sanksinya karena dia nggak tahu nggak ada masalah ya. Dan kalau caranya ya dibersihkan, berarti kan mulutnya najis itu, bersihkan. Tetap kayak 7 kali. Iya. Wah, susah, Digumurkan. Pakai pasir digumurkan Mas? Pasirnya dicampur dengan air. Nah iya. Itu, Tetap harus ya? Iya. harus dengan tahapan gitu. Nggak bisa yang sudah ya sudah. Enggak. Tetap itu kan bagian tubuh masih bisa dibersihkan kan. Nah kalau misalkan saya nggak tahu misalkan apakah pernah makan haram Kan pertama kali Pak Sabdan itu 2 kali kumur lagi sudah bersih semuanya mulutnya. Bahkan 7 kali kumurkan itu. Yang terakhir pakai. Enggak, yang pertama. Sekarang Yang pertama. Pernah pakai pasir. Sekarang gini Ustaz, kalau tadi ya harus seperti itu misalnya. Padahal yang kena bukan sini, nggak dalam-dalamnya. Ya kalau dalam karena nggak mungkin dibersihkan. Nggak bisa. Kan ini kan masih mungkin untuk dibersihkan. Minum air lumpur. Nggak mungkin dibersihkan. Misalnya gini Ustaz, kita bertamu di tempatnya orang non-Islam. Nah mungkin tetap dia karena kita tahu orang Muslim sehingga nyebutnya tetap tidak pakai apa-apa yang dianggap itu Aqua. itu gimana? Tapi pakai gelas misalnya. apa Ada tahu kita. Ya kalau kita nggak tahu itu haram nggak ada masalah. Cuma ya bebek hati-hati gitu aja. Nggak usah kita ke rumah yang non muslim aja, suruh ke rumah kita kan lebih enak. Jadi rumusnya itu pertama tadi Harus yakin untuk menggumi itu harus yakin. Cuma jangan habis itu mentang-mentang karena harus yakin, habis itu kita nggak hati-hati ya tetap hati-hati gitu. bisa atau enggak selama enggak tahu, tapi efeknya itu Yang dijaga ya. iya efeknya itu kayak orang minum racun itu ya, orang minum racun itu kan tahu enggak tahu tetap mati kan. Iya. Tahu enggak tahu tetap mati, efeknya tetap. Tetap ada efeknya karena kita tahu nggak tahu pun tetap syariat itu mengajarkan kita untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang nggak jelas. Jadi yang paling enak ya sudah buatan rumah tangga itu yang paling enak. Makan di rumah teman yang kenal itu yang paling enak. Ambil sering-sering berdoa supaya kita dijaga oleh Allah daripada perkara-perkara yang haram itu tadi. Nah, itu kalau makanan. Sekarang kalau barang-barang ya tadi Mas Hasan tuh sikat atau kosmetik kan odol juga itu kan banyak apa kadang ada di bahan-bahan Zat-zat itu zat-zat tertentu ya. mengandung babi, terus kita tahu yang buat memang banyak kan orang non muslim, Ini jangan kita pakai. terus hampir semua Ustaz. ya. Produk Hampir semua dari produk ya. Tapi pakai siwak aja. Terus enggak itu masa itu peredarannya kan ternyata kalau haram kan ada labelnya juga biasanya. ada label halalnya juga. Ya, ada. Biasanya ada. Nah, sudah ada label halalnya berarti nggak ada masalah kan? Berarti memang tahap pertama cari yang halal dan lebar halal Iya. apapun ya. Nah sekarang gini juga ya hampir dekat dengan permasalahan yang saya tanyakan tadi.
kita tidak bertamu di rumah non muslim, tapi hidup di masyarakat yang biasanya akan ada pertemuan warga. Nah, kebetulan kan pakai arisan jatuhnya di rumahnya orang yang itu. Kan tetap kalau pakai peralatan makan dari tuan rumah, sedangkan tuan rumahnya itu non muslim, gimana? Tetap gini aja, sesuatu yang kan bisa disiasati, rumahnya di situ tapi tetap konsumsinya dari yang lainnya. Nih duitnya mana buat konsumsi, yang nyiapkan yang Islam misalkan gitu. Usaha untuk mensiasati itu kalau bisa tetap ada gitu, usaha untuk jaga-jaga. Nggak, mungkin juga nanti kalau gitu jatuhnya was-was terus gitu. Ya. Jadi mungkin dibedakan Ustaz antara hati-hati dengan was-was. Jadi kalau non muslim, apalagi kalau di rumahnya miara anjing, kan bahaya. Itu bukan, jadi tetap ada tindakan hati-hati tetap harus ada. Gitu kan. Itu bukan was-was. Was-was itu kalau seandainya kita was-was itu gini. Kita sudah wudhu, kemudian ini tadi belum bukan basuh ini, nanti basuh lagi, itu was-was. Itu bisikan setan yang buat kita semakin bingung. Tapi kalau ini kan tindakan hati-hati, jaga diri, jangan sampai sedikit pun kita tercampur dengan yang haram. Kalau misalnya kita itu tadi ya kata arisan, kemudian kan bisa jadi apapun yang disajikan di situ bersentuhan dengan yang najis. Bisa jadi wah nanti kemarin dia biasanya goreng ikan anjing misalnya gitu, wah nanti jadi akhirnya ngandai-ngandai gitu. Sekarang ya kalau mengandai-ngandai jangan, cuma tetap tindakan jaga-jaga kan ada. Dan tindakan jaga-jaganya kita itu aja. Ini orang pedagang sate anjing misalkan, ya jangan makan di sana. Ya, itu jelas kan. Jelas, ya. Ada orang misalkan ini miara anjing di rumah, enggak, jangan makan di sana. Kalau ada orang non muslim enggak miara apa-apa, dan kita mau makan di sana, tetap kita siasati. Gimana caranya supaya benar-benar yakin dulu. Kalau memang nggak bisa, ya sudah datang ke sana. Dan nggak makan pun kan nggak apa-apa. Dan sebelum makan kita pulang pamit. Atau gimana? Tapi tetap tindakan jaga-jaga itu kembali ke diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mau menjaga itu tadi? Karena bisa jadi gini, bisa jadi oke, dengan wujud yang berbeda. Makan di tempat orang muslim yang dengan kemungkinan yang terjadi seperti itu. Wujud yang berbeda apa? Kita membeli produk, membeli makanan, roti misalnya. Roti-roti yang bukan orang Islam yang membuat, itu kan sama aja. Roti yang bukan orang Islam yang membuat itu hati-hati. Karena bahan dasar roti itu banyak bahan dasar roti yang haram yang dijual di pasaran. Jadi roti basi itu ya. Terutama roti ya Mas Ring. Ada beberapa tepung itu yang ada campuran-campuran dari barang haram. Nah, itu yang harus hati-hati kalau roti. Kalau roti tetap usahakan beli sama yang muslim. Roti dan mungkin apapun ya, makanan banyak lah. Saya warung kayak tadi, warung ataupun bentuk apapun. Apa namanya? Makanan-makanan tradisional serabi mungkin kayak gitu ya. Iya. Kan gitu. Banyak tadi itu misalnya makanan terkenal, enak. Nah, itu kan kalau mau orang hati-hati mestinya kan ya menjauhi. Ya, misalnya kalau gini aja, kalau kita nggak tahu pastiannya, nggak bisa kita hukumi najis atau haram. Cuma kalau berhati-hati itu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi dari diri kita ya. Dari diri kita itu kembali ke diri kita masing-masing kalau itu. Karena juga kalau orang mau berpikir kan gini, sama-sama produknya ya. Banyak plusnya lah Ustaz, ya kan? Iya. Si A si B. Saya beli produknya si A yang muslim pertama insya Allah jalan thayyiban. Iya. Yang kedua juga membantu, ya kan? Iya. Bantu orang muslim. Kan gitu banyak plusnya lah. Walaupun mungkin kadang kita ini nafas ya mungkin. Jadi, wah ini enak sana lah gitu. Cuma ngejar enak. Iya. Enak sana. Bahkan mungkin lebih mahal tapi enak. Ya itu yang nggak benar itu. Nggak benar, makanya ya orang muslim tuh yang namanya warok itu harus punya sifat itu. Jadi harus punya sifat menjaga diri. Terkadang kalau perlu kita meninggalkan yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram, itu jauh lebih bagus. Orang itu anehnya kadang gini, soalnya
bukan cuman enak lebih mahal mau alasan mungkin lebih enak, juga ada unsur kebanggaan. Saya sana Iya. jamu dengan merek tertentu lah gitu, itu ada beda sampai ngarah ke sana kan, tapi kan aneh ini orang. berarti tetap selain ketika kita menentukan sesuatu itu tetap kita ini harus misalnya punya tujuan ya. Tadi selain dari kita ini kehati-hatian kita dalam memilih produk tertentu untuk menghindari sesuatu yang haram ya misalnya tentunya, tapi juga punya tujuan dalam arti lebih baik membeli di tempat orang muslim kan, ini kita punya tujuan juga selain dari kehati-hatian ya. Jadi ditentukan oleh dua unsur itu tadi, kehati-hatian dalam memilih dan punya tujuan untuk sama-sama membantu orang muslim kan itu. Ustaz, kalau kita misalkan di hutan atau dalam keadaan darurat, di situ nggak ada makanan yang halal secara jelas, nah itu kita makan makanan yang haram ini gimana sih? Itu namanya keadaan darurat ya. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Kadang keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang haram atau yang dilarang. Nah itu kita lihat gini aja, kalau seandainya kita nggak makan bisa mati gitu kan. Gimana ya, cari yang haram boleh, tapi setujuan yang kita makan setujuan untuk kita bisa hidup aja. Umpama di hutan, kemudian nggak ada apa-apa kecuali binatang yang haram, waliyadzubillah anjing atau apa. Ini sudah nggak kuat nih, kalau nggak makan mati. Akhirnya disembelih anjing itu dimakan. Yang dimakan, kalau dia makan anjingnya itu 2 iris daging sudah bisa seger lagi. Jangan satu tubuhnya aja dihabiskan semuanya, nggak boleh itu, haram. Atau orang yang tersedak, kemudian nggak bisa nelen dan nggak bisa nafas, di situ nggak ada air kecuali khamr. Mau nggak mau kan harus didorong dengan air kan itu, tapi nggak ada air sama sekali kecuali khamr. Lalu dia diminum khamrnya boleh, sekedar untuk menghilangkan tersedaknya ini. Jangan besok 2 botol diminum semuanya, ya haram kalau gitu. Hanya berdasarkan kebutuhan saja. Berdasarkan kebutuhan hajatnya aja. Tidak boleh dijadikan kebiasaan misalnya. Bukan kebiasaan, tidak boleh lebih dari kebutuhan gitu aja. Dan itu sekali waktu itu aja. Waktu berikutnya kalau nggak darurat ya nggak boleh. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita terlepas dari keadaan itu semua, karena itu memang keadaan jarang kan. Jarang, seandainya. Ini kita memang namanya fikih itu membahas kalau seandainya ada peristiwa itu bagaimana. Itu sudah dibahas oleh semua, sudah dibahas semua oleh para ulama. Ini bagaimana tindakan kita ketika terjadi semacam ini gitu. Dan itu pun kan hukumnya aslinya tetap haram. Iya, tetap haram. Bukan terus Cuma halal. cuma karena darurat itu aja.